Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Dikatakan seperti ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah memberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini berbicara tentang iman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita tidak melihatnya. Itu adalah iman. Jadi beruntunglah kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kalau saja minggu kemarin khotbahnya masih ada ingat tentang apa? Tentang pahlawan. Maka khotbahnya juga berhubungan pada hari ini tentang pahlawan, yaitu pahlawan-pahlawan iman. Kalau pahlawan-pahlawan iman itu lebih ditujukan kepada pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab. Mungkin di sekolah kita belajar tentang pahlawan Indonesia. Ada Imam Bonjol, Diponegoro, Igusti Ngurah Rai, Patimura, dan lain sebagainya. Itu adalah pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita bisa hidup merdeka seperti sekarang ini. Tetapi perlu kita ingat bahwa ada juga pahlawan iman di Alkitab, dan pahlawan itu telah memberikan petunjuk atau pelajaran buat kita bagaimana kita bisa belajar menjadi orang Kristen. Yang pertama, dia adalah ayat 4 ya. Kalau kita baca pasal 11, dikatakan seperti ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Anak pertama bernama Kain. Pekerjaan mereka berbeda. Kalau Kain sebagai petani, dia bercocok tanam. Sementara kalau Habel, dia pekerjaannya sebagai gembala. Jadi dia memelihara domba-domba. Ada perbedaan di antara mereka. Perbedaannya adalah ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah, persembahan Habel lebih didengar oleh Tuhan daripada Kain. Hal itu membuat kecemburuan, keirihatian dari diri Kain. Walaupun mereka bersaudara, jadi antara saudara masih ada iri hati. Karena melihat bahwa ternyata Habel lebih didengarkan doanya, asapnya lebih ke atas, sementara asap persembahan dari Kain masih bergoyang-goyang ya, nggak tahu kemana. Artinya itu petunjuk bahwa tidak didengar oleh Tuhan. Hal itu membuat iri hati bagi Kain sehingga dia mencari cara untuk membunuh Habel, dan hasilnya berhasil dia membunuh Habel. Walaupun dia berhasil membunuh Habel, dia dimarahi oleh Allah dan dikatakan dalam ayat ini, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya Tuhan masih melihat bagaimana perbuatan Habel sekalipun dia sudah mati, dan dia menegur Kain atas perbuatannya itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa di mana Habel menjadi pahlawan iman? Yang perlu kita pelajari adalah Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik. Kalau kita berpikir dalam kehidupan kita ini, apa sih persembahan terbaik yang pernah kita berikan kepada Tuhan? Apa? Persembahan dalam persembahan tiap hari minggu berupa uang yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah itu persembahan yang terbaik? Atau persembahan-persembahan lainnya ya? Dalam pelayanan kita, jangan takut, jangan sungkan bahwa kita melayani kepada Tuhan walaupun kecil nilainya, seperti merapikan buku nyanyian, merapikan kursi, mempersiapkan perjamuan, menghitung persembahan, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang tentang ibadah. Itu adalah bagian dalam pelayanan, dan itu adalah pengorbanan kita untuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir bahwa itu tidak digaji, tapi kita dihitung oleh Tuhan atas pelayanan kita.
Itu hal kecil yang bisa kita tunjukkan. Tapi bisa kita tunjukkan pengorbanan yang terbaik, pelayanan terbaik kepada Tuhan adalah bahwa kita berkomitmen menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, bukan Kristen KTP, bukan hanya Kristen bahwa kita ini pernah dibaptis, tapi Kristen itu adalah Kristen yang dilakukan, Kristen yang berdoa sebelum tidur dan sudah bangun, Kristen yang senantiasa melayani, hadir dalam ibadah setiap hari Minggu. Itu adalah bagian dari pelayanan yang mana kita berkorban untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat pahlawan iman yang kedua adalah Henokh. Ayat 5, mari kita baca. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh umurnya lebih pendek daripada para keturunannya. Umur yang paling panjang adalah Metusalah. Umurnya 969. Gila. Sementara Henokh masih 100-an ya. Tapi dia sudah terangkat ke Allah. Bukan berbicara lamanya kita hidup di dunia ini yang berkenan kepada Allah. Tapi walaupun umur kita masih 33 tahun sama seperti Tuhan Yesus, tetapi dia ada karya yang bisa dia tunjukkan. Kita nggak harus sampai berusia 100 tahun atau lebih. Tapi kalau nggak ada artinya buat apa? Tidak ada kontribusinya buat hidup ini, tidak ada artinya. Oleh karena itu saudara, dari Henokh ini kita bisa belajar bahwa dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, dia bergaul dengan Allah. Dia tetap, walaupun dalam masa kehidupan keturunannya saat itu jauh dari Tuhan, tetapi dia bergaul dengan Allah. Demikian pula dengan kita, saudara. Walaupun kita sendiri, dimanapun kita berada, bergaul dengan Allah itu penting. Bergaul di sini berarti tetap komitmen dalam pelayanan kepada Tuhan, baik dalam ibadah kita, dalam doa kita, ujian kita, dan berkumpul bersama saudara seiman itu bagian dari bergaul dengan Allah. Pahlawan iman selanjutnya adalah Nuh. Mari kita baca ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh bisa selamat dari air bah. Pada masa itu orang-orang tidak percaya akan adanya air bah, karena memang belum pernah terjadi air atau banjir sebesar yang akan terjadi. Tetapi karena iman, Nuh percaya. Dia taat kepada perintah Tuhan untuk membuat bahtera dari kayu gofir, ukurannya yang pas ya, antara 30 kali 50 kali 150, tepat sesuai dengan ukuran itu, menggunakan kayu gofir, tidak ditambah dengan kayu jati atau kayu lainnya. Dan dia mengumpulkan hewan-hewan serta akhirnya dia dan keluarganya selamat. Kita juga bisa berbuat sama seperti Nuh dalam hidup ini. Jangan pernah menambah apa yang Tuhan perintahkan buat kita di dalam Alkitab. Berbicara ketika Alkitab berbicara, berdiam diri ketika Alkitab berdiam diri. Ketika Alkitab tidak menyebut tentang sesuatu yang harus kita lakukan, jangan dilakukan. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan dalam ibadah yang benar, kamu tiap hari Minggu, Tuhan mengatakan pada kita, hari Minggu yang harus kita lakukan seperti memuji Tuhan, mengingat peristiwa di mana Yesus disalibkan dengan mengambil perjamuan, mengumpulkan persembahan, menyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak perlu ditambah. Menjadi orang Kristen harus dibaptis. Baptisan yang benar itu apa? Apakah hanya dipercik saja atau dibenamkan? Ayat sesungguhnya, arti sesungguhnya dari baptisan adalah dibenamkan. Baptizo berarti dibenamkan. Sementara dipercik atau apa itu, rantizo berarti memercikan, seperti para imam memercikan darah. Jadi itu bukan alkitabiah. Baptisan yang benar artinya
dibenamkan, kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen kita melakukan ibadah tiap hari Minggu, melakukannya tiap hari Minggu, kemudian mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dikasih Tuhan, masih banyak ada pahlawan iman di sini, bisa dibaca di rumah ya, seperti Abraham, Sarah, Ishak, dan lainnya. Itu adalah petunjuk pelajaran buat kita untuk menjadi pahlawan iman seperti Habel, bahwa kita mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian Henok, walaupun hidup ini singkat, tetap bergaul pada Tuhan. Dan Nuh, tidak menambah dan mengurangi dari perintah Tuhan. Harapannya kita semua sama seperti salah satu di antara mereka, atau menerapkan hal-hal yang dilakukan oleh mereka ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.